Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam takdir, yang memberikan kita nikmat iman, Islam, irodahnya, sehingga kita dapat hadir melaksanakan serangkaian sholat Jumat di rumah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberi kita syafaat nanti di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan risalah Rasulullah SAW agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita bahagia. Tapi banyak manusia menginginkan kebahagiaan itu dengan mencari kekayaan, tetapi tidak mendapatkan kebahagiaan itu juga, malah mendapatkan kegelisahan. Ada juga yang mencari dengan mencari jabatan, tetapi juga tidak menemukan kebahagiaan, malah mendapatkan keresahan. Ada juga yang mencari kebahagiaan dengan hiburan, tetapi tetap mendapatkan keheningan, tidak mendapatkan kebahagiaan. Ada juga yang mencari kebahagiaan dengan mencari liburan, tetap hati juga merasa kosong. Lantas makna bahagia? Para pakar menjelaskan makna bahagia yang paling mendalam itu adalah ketika hati merasa damai. Dan ada juga para psikolog mengatakan ketika hidup lebih bermakna. Tetapi Islam memandang bahwa ketenangan itu datangnya dari Allah. Ada di Quran surah Al-Fat ayat 4, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, dan dialah yang memberikan ketenangan pada hati kaum mukminin. Lantas bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang bahagia? Di dalam Al-Quran ada beberapa makna bahagia. Ketika Allah menggunakan kata as'ada, makna bahagia itu bersanding dengan celaka. Ada juga makna bahagia bermakna fauzun, ketika kita selamat dari api neraka masuk ke dalam surga. Ada juga makna bahagia al-farah, bahagia di dunia sesaat. Ada juga makna bahagia an-najah, ketika kita berhasil menjalani kehidupan dunia. Tetapi ada kata makna bahagia yang paling banyak Allah gunakan di dalam Al-Quran. Ada 40 kata derivatif turunannya yang digunakan Allah, yaitu kata al-falah. Derivatifnya tuflihun, yuflihu, muflihun, muflihu, dan sebagainya. Apa makna kata al-falah ini? Secara terjemahan, makna yang sering digunakan di Al-Quran yaitu keberuntungan atau kemenangan. Tetapi dalam tafsir Al-Ahkam, para ulama menjelaskan makna bahagia al-falah ini ketika bahagia itu berkesinambungan secara terus-menerus sampai kita masuk ke dalam surga. Kalau misalnya kita bahagia pada hari ini, besok tidak, belum sampai kepada al-falah. Tapi ketika kita hari ini bahagia, maka sampai ke dalam surga kita bersabar, maka kita akan mendapatkan al-falah. Dan hebatnya, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita bahagia. Apa buktinya? Dalam penyusunan Al-Quran ini sifatnya tauqifi. Tauqifi itu adalah atas arahan Nabi Muhammad SAW, berdasarkan petunjuk dari Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah surah Al-Fatihah, Allah letakkan surah Al-Baqarah. Di ayat kelimanya Allah sebutkan apa?
ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan mereka inilah yang memperoleh petunjuk dari Tuhannya, dan mereka lah yang memperoleh keberuntungan, dan mereka lah yang memperoleh kebahagiaan yang terus-menerus sampai kepada akhirat, surga, Firdaus. Dan di ayat 2-nya Allah sebutkan zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Dan Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Seakan-akan Allah ingin menjelaskan bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi orang bertakwa agar dia mencapai kebahagiaan yang hakiki yang sampai kepada akhirat tadi. Lantas bagaimana kita bisa mencapai al-falah ini? Para ulama menjelaskan kata al-falah ini sepadan dengan kata al-falah juga, tapi di kata lamnya itu ada kata tasydid yang bermakna petani. Maka petani itu seperti dia menanam benih, kemudian dia berusaha sedemikian rupa dan bersabar, kemudian panen. Begitu juga lah kita ketika untuk mencapai al-falah ini, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kebahagiaan itu sehingga kita sampai kepada surga, kebahagiaan akhirat tadi. Kemudian bagaimana cara mencapai al-falah ini? Dari 40 kata derivatif tadi, apabila dikerucutkan ada 2 untuk mencapai al-falah itu. Yang pertama adalah hablum minallah dan hablum minannas, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Dan ternyata di dalam penelitian banyak didukung oleh para pakar di Amerika. Di dalam penelitian Pew Research Center mengatakan mereka meneliti di 35 negara. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika seseorang lebih banyak kedekatan terhadap spiritual, agama, dan hubungan dengan manusia, dia akan lebih tinggi kesejahteraan bahagianya dibandingkan orang yang tidak dekat terhadap itu. Begitu juga penelitian di New York Post, mereka meneliti di 200 negara. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa Indonesia, Filipina, Meksiko, dan Malaysia mencapai tingkat kebahagiaan yang paling tinggi dibanding negara lain, walau pendapatannya di bawah rata-rata. Ini membingungkan bagi mereka gitu. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala juga menjawab itu gitu di dalam Al-Qur'an. Bunyinya ya ayyuhallazina amanu ta'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khairal la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, rukuk dan sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuat baiklah agar kamu beruntung, agar kamu bahagia sampai kepada akhirat. Bagaimana kita bisa menjelaskan kok bisa berhubungan dengan Allah itu bahagia? Ternyata ini juga dijelaskan di dalam neuroscience ya. Di dalam otak manusia itu ada namanya gelombang otak beta. Gelombang otak beta itu gelombang otak pada saat kita aktif pikiran kita itu. Yang kita fokus ketika bekerja itu gelombang otak beta. Kemudian gelombang otak alfa. Gelombang otak alfa itu otak kita sedikit lebih melambat dan di situ letak keheningan. Kemudian gelombang otak lebih melambat lagi, gelombang otak theta. Gelombang otak theta itu lebih lambat lagi, itu kita dapatkan saat kita meditasi dan sebagainya, dan saat kita tidur dengan mimpi. Kemudian gelombang otak delta. Gelombang otak delta itu ketika otak lebih melambat lagi pada saat kita tidur tanpa mimpi. Kemudian gelombang otak gamma. Gelombang otak gamma itu ketika otak lebih aktif untuk penyelesaian kompleks, tapi jarang manusia menggunakan ini karena untuk orang-orang cerdas. Terus bagaimana bisa mencapai bahagia itu? Ternyata ketika gelombang otak kita beta terus bekerja terus menerus, otak itu mengalami ketegangan, kemudian kecemasan dan stres. Makanya di luar negeri weekend itu penting. Kenapa? Karena mereka terus menerus bekerja sehingga otak itu mengalami ketegangan. Dan hebatnya Allah tuh begitu cintanya kepada kita. Kenapa kita diberikan sholat 5 waktu? Supaya mengurangi ketegangan otak itu. Maka ketika misalnya kita bekerja di pagi hari, kemudian kita sholat, gelombang otak itu turun di posisi alfa. Apabila kita misalnya khusyuk, bisa kepada theta yang bisa mencapai kebahagiaan. Pada saat gelombang otak itu theta, itu akan mengeluarkan hormon kebahagiaan.
hormon kebahagiaan itu diantaranya ada namanya hormon dopamin. Hormon dopamin itu hormon ketika kita mendapatkan reward kebahagiaan sehingga hati itu merasa bahagia. Kemudian ada namanya hormon serotonin, memberikan ketenangan. Kemudian ada endorfin, hormon ketika kita menghilangkan rasa sakit. Kemudian oksitosin, kasih sayang. Makanya pada saat Ali bin Abi Thalib ditusuk oleh anak panah dan dia dicabut anak panah itu pada saat keadaan sholat, itu pada saat gelombang otak itu theta yang menghasilkan hormon endorfin sehingga hilang rasa sakit itu. Kemudian dan Allah sendiri menjelaskan di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillahi tatma'innal qulub, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Maka sangat disayangkan ketika kita misalnya sholat tidak bisa mengakses hormon kebahagiaan itu, karena niat kita tadi itu hanya sekedar menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dengan niat yang betul-betul menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Allah dalam suatu hadis disebutkan, innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Segala sesuatu itu bergantung pada niatnya, maka seseorang akan mendapatkan apa yang telah dia niatkan. Kalau kita hanya sekedar menjalankan perintah itu hanya untuk sekedar menjalankan perintah, maka sekedar perintah itu saja. Tetapi ketika kita punya niat, maka akan merubah kebahagiaan itu. Karena dalam psikologi, niat itu bagian dari afirmasi untuk mengaktifkan hormon mengaktifkan gelombang otak itu supaya turun. Maka ketika kita misalnya beribadah kepada Allah, sholat, kemudian masih ingat utang, masih mengingat hal-hal berkaitan dengan hal-hal duniawi, berarti kita belum sepenuhnya mengakses gelombang otak yang lambat itu yang memberikan keheningan itu. Maka kita harus belajar untuk bagaimana caranya khusyuk supaya kita bisa mengakses hormon kebahagiaan itu. Kedua, begitu juga misalnya ketika kita zakat. Ketika kita zakat di situ, ketika kita punya niat, maka akan ada kebahagiaan juga karena ada reward di situ. Kecuali niat kita tadi pencitraan, kemudian niat kita itu bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak akan diberikan Allah kebahagiaan itu. Maka kata Allah itu kan, innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Maka secara tidak langsung Allah akan memberikan kasih sayangnya itu saat kita berzakat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga pada saat kita haji ketika karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan mendapatkan hormon kebahagiaan itu. Begitu juga saat kita puasa, situ juga ada reward. Apabila benar-benar kita melakukan itu, maka secara tidak langsung maka akan memberikan kita kebahagiaan. Kemudian hablum minan nas. Hablum minan nas itu juga bisa memberikan kebahagiaan pada kita. Maka kata dalam suatu hadis disebutkan, khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang berbuat baik kepada manusia lainnya. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97 disebutkan, apabila seseorang berbuat kebajikan, baik itu laki-laki maupun perempuan, kemudian dia mukmin, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik pada dirinya. Baik di sini bukan berarti kehidupan kita baik secara materi gitu ya, tapi bisa jadi secara yang tidak tampak. Hati yang tenang saja itu bagian dari kebahagiaan. Maka misalnya gini, kenapa di dalam surga kita bahagia? Allah menjelaskan di dalam Quran soal Zukhruf ayat 71 disebutkan di dalam surga itu dipenuhi segala keinginan hati. Yang kedua, yang senang dipandang oleh mata. Kemudian di ayat lain Allah sebutkan kita bahagia di surga itu kenapa? Karena ada wanaza'na ma fi sudurihim. Allah cabut rasa kedengkian hati, Allah cabut segala apa yang di dalam hati itu. Apakah itu emosi-emosi negatif yang buruk? Apakah itu dendam, kebencian? Apakah itu pamer, syirik, ria dan sebagainya? Itu yang membuat kita bahagia. Jadi kadang-kadang kita ini sebenarnya hidup kita ini bahagia. Kadang-kadang kita yang membuat diri kita nggak bahagia. Sebenarnya kita lupa akan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah, tapi kita abaikan gara-gara
kecemburuan kita kepada sesama yang dia misalnya kita nggak punya mobil, dia punya mobil, kita sakit hati. Kemudian dia punya harta yang berlimpah, kita juga sakit hati gitu ya. Atau dendam. Itu gara-gara kita ada rasa emosional negatif itu yang membuat kita nggak bahagia. Maka di surga itu dicabut. Maka seorang beriman itu harusnya pandai mengelola hati agar hatinya itu tidak dikotori oleh hal-hal yang sifatnya emosional negatif. Sehingga ketika kita berbuat baik, maka kita akan bahagia. Dan Allah ini kan begitu sayangnya, sehingga dalam kegiatan hidup di dunia saja dia menginginkan kita bahagia dan terus menerus gitu, tanpa henti untuk berkaitan hubungan dengan hablum minallah dan hablum minannas, dan akhirnya juga kita bahagia lagi di akhirat gitu. Maka sangat disayangkan ketika umat Islam itu malah mencari kebahagiaan di luaran sana. Sampai-sampai di zaman sekarang ini banyak orang mengalami depresi karena dia tidak mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya. Ada misalnya di Amerika, Los Angeles, mereka itu untuk mendapatkan kedamaian hati, mereka itu di dalam suatu ruangan yang gelap, namanya itu darkness retreat. Jadi di dalam suatu ruangan yang gelap, ya kan, berhari-hari sampai 21 hari tidak bersentuhan dengan dunia luar dan semuanya gelap dan mata itu tertutup. Mereka itu sangat sedih, nangis dan sebagainya karena bisa mengakses gelombang tadi itu, sehingga dia bisa mengakses emosionalnya itu. Sedangkan kita sebagai umat Islam, kita diberikan ketenangan batin setiap hari, sholat 5 waktu. Tetapi kita tidak bisa mengakses kebahagiaan itu karena tidak adanya satu frekuensi dengan Allah. Maka di dalam suatu hadis kan disebutkan tuh, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan kebahagiaan dengan beribadah kepada Allah. Salah satunya dengan al-ihsan. Al-ihsan itu anta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka beribadahlah kepada Allah itu seakan-akan kita melihatnya. Apabila kita tidak melihatnya, bayangkan Allah melihat kita. Seandainya kita punya pikiran seperti itu, kayak misalnya kita dalam suatu pekerjaan, kita disaksikan oleh bos-bos kita, maka kita akan semaksimal mungkin untuk bekerja. Nah, tapi lainnya kita dalam ibadah. Kenapa kita pada saat ibadah kita nggak merasakan ada kehadiran Allah di hadapan kita, sehingga ibadah kita itu hanya sekedar perintah saja, sehingga kita pada akhirnya menyesalnya itu tidak mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah yang menggaransi itu. Makanya kenapa di dalam azan itu Allah sebutkan hayalal falah gitu. Maka marilah menuju. Di situ kan tafsirannya kemenangan, tapi kebahagiaan yang sifatnya terus menerus sampai kepada akhirat, tapi kita abaikan hanya untuk dunia yang sesaat. Sangat disayangkan begitu. Bagaimana selanjutnya? Bagaimana cara kita untuk mencapai hablum minallah dan hablum minnas ini semakin semaksimal mungkin? Yaitu dengan memperbanyak ilmu pengetahuan. Karena kita kalau tidak punya pengetahuan, bagaimana kita bisa tahu cara sholat khusyuk? Bagaimana kita tahu cara puasa yang benar, bagaimana kita tahu cara haji yang benar, yang mabrur dan sebagainya. Maka kata Imam Syafi'i itu, waman arada dunya fa'alai bil ilmi, waman arada akhirah fa'alai bil ilmi, waman arada huma fa'alai bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan bahagia di dunia dengan ilmu, barang siapa yang ingin bahagia di akhirat dengan ilmu, barang siapa yang ingin bahagia keduanya dengan ilmu. Maka dalam suatu hadis disebutkan, barang siapa yang mencari jalan ilmu, maka Allah akan menuntunnya jalan menuju surga. Maka kalaulah kita tidak punya pengetahuan, bagaimana kita tahu caranya masuk surga? Kita hanya soal kegiatan kita hanya perkara-perkara 5 waktu doang, perkara-perkara puasa Ramadan doang, perkara-perkara zakat, fitrah dan sebagainya, tidak mengakses hormon bahagia yang diinginkan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kemudian bagaimana selanjutnya, bagaimana kita itu bisa mendapatkan kebahagiaan melalui hablum minallah dan hablum minannas tadi, dengan merasa cukup apa yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa segala sesuatu kita jangan melihat secara zahir. Bisa saja Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, tetapi
kita abaikan karena kita nggak mendapatkan nikmat yang kita inginkan. Ada orang misalnya dia tidak mendapatkan harta yang begitu banyak, tapi dia lupa bahwa di sana ada yang disabilitas, tidak cukup tidak cukup, kakinya tidak ada, tangannya tidak ada, tapi dia begitu merasakan kenikmatan Allah. Tapi kita yang sudah diberikan kelengkapan tubuh, malah kita ini merasa kurang atas nikmat yang diberikan Allah. Maka kata Allah itu apa? Dalam suatu hadis Rasulullah menyebutkan, laisal ghina an kasrati abad, laisal ghina an kasrati arodi. Bukanlah kekayaan itu kemewahan dunia, an kasrati arodi, kekayaan dunia. Walakinnal ghina, akan tetapi kekayaan itu apa? Ghinan nas, hati yang merasa cukup. Ketika kita punya rasa hati yang merasa cukup, maka kita akan mencapai kebahagiaan yang hakiki itu. Rasa cukup itulah yang ada pada hati kaum beriman. Dan kadang-kadang bisa Allah itu memberikan surga yang begitu banyak di dunia ini, tetapi karena hati kita yang begitu gelap, sehingga kita tidak mengenali terangnya surga yang diberikan Allah itu. Karena kita sibuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal Allah telah memberikan kehidupan kita yang begitu baik, yang begitu banyak, yang harusnya kita syukuri. Maka dari sini saya himbau kita sebagai orang muslim ini, marilah kita tingkatkan hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, dan hubungan dengan manusia, hablum minan nas, agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki yang sampai kepada akhirat. Barakallahu fiikum wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil kitabil karim, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman kamilan wa 'amalan shalihan maqbula. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha yazkurukum wa shkuru ni'ami yazidukum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.